Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Novitasari dari kelas akuntansi 6 SEF 3. Hari ini saya akan membahas mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel dalam aplikasi EViews. Uji kelayakan model atau uji F. Uji F biasa dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Uji F biasanya digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Jika uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Ada cara melakukan uji F. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F tabel dalam Excel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak dan HA diterima, maka model signifikasi atau bisa dilihat dalam kolom signifikasi pada ANOVA atau olahan dengan SPSS. Gunakan uji regresi dengan metode enter atau full model. Yang kedua ada model signifikan. Selama kolom signifikansi persen lebih kecil daripada alfa, kesiapan berbuat salah tipe 1 yang menentukan peneliti sendiri. Ilmu sosial biasanya paling besar alfa 10% atau 5% atau 1%. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka model tidak signifikan. Hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi akan lebih besar daripada alfa. Hipotesis dalam uji F. Ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, ada juga yang berdasarkan probabilitas. Yang berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, jika H 0, jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA, jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan probabilitas yang H0, jika nilai probabilitas atau F statistik lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu yang HA, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Saya akan menunjukkan bagaimana cara uji F atau uji kelayakan model di EViews. Pertama kita buka EViews dulu, lalu kita klik yang EQ01 ini. Nah, sudah keluar seperti ini. Kita lihat yang F statistik dan probabilitas F statistik ini. Dan di sini kita lihat ada F statistik dengan nilai
koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model. Persamaan regresi linear berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Semakin besar R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kaitannya dengan regresi dan pendekatannya dalam kehidupan sehari-hari, koefisien determinasi seperti sudah dijelaskan di awal identik dengan perhitungan dengan metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel seperti regresi. Regresi pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton tahun 1822 sampai 1911 melalui penelitiannya yang berjudul Regression Toward Mediocrity Theory yang berisikan tentang model prediksi dan pendugaan. Penanaman ini muncul bermula dari penelitian Galton yang membandingkan tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Hasilnya diketahui bahwa tinggi badan anak laki-laki dari ayah yang tinggi cenderung mengalami penurunan setelah beberapa generasi. Sebaliknya, tinggi badan anak laki-laki dari ayah yang pendek cenderung meningkat setelah beberapa generasi. Kecenderungan dua hal ini kemudian memunculkan hubungan banyak variabel menuju sebuah rata-rata nilai populasi. Dalam kehidupan sehari-hari, perhitungan ini bisa digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, mulai dari ekonomi hingga ilmu lingkungan. Kegunaan dari analisis tersebut pun untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, pendugaan, dan peramalan. Melalui analisis regresi, kita juga bisa membuat estimasi rata-rata dari nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan menduga nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sebuah model. Selanjutnya, nilai R-square berada di antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel bebas. Selanjutnya, kita akan melihat output dari koefisien determinasi. Pertama, kita buka EQ01 lagi, lalu akan muncul tampilan seperti ini lagi. Dan kita lihat yang R-square-nya ini. Nilai R-square di sini adalah 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%, yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Lihat perhitungan SPSS pada koefisien regression, full model atau enter, atau bisa diganti dengan uji metode stepwise. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada hipotesis dalam uji T. Dibagi menjadi dua, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel dengan berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak terpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu ada HA, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan probabilitas H0, jika nilai probabilitas
F statistik lebih besar dari alpha, maka H0 diterima yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu HA, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alpha, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita akan melihat uji T, hasil dari uji T. Yang kita lihat di sini adalah tes statistik ini, lalu juga probability yang ini. Di sini nilai tes statistik dari size sebesar 5,342578. Sementara tabelnya dengan tingkat alpha 5%, DF-nya N min K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik yang di sini yang sebesar 5,342578 ini lebih besar daripada T tabelnya. Dan sekarang kita lihat nilai probabilitiesnya. Di sini nilainya 0,0000, sedangkan alfanya itu 0,05. Maka probability-nya ini lebih kecil daripada alfa. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Chain regresi variabel size-nya itu sebesar 0,068301. Ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Jadi, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR sebesar 0,069. Jika kita lihat yang bagian roa di sini tes statistiknya itu min 0,898099. Lalu tadi nilai T tabelnya itu sebesar 2,02269. Maka bisa dikatakan bahwa T statistik ini lebih kecil daripada T tabelnya, dan nilai probabilitasnya ini sebesar 0,3746, sedangkan alfanya itu 0,05. Maka disimpulkan bahwa nilai probabilitas ROA ini lebih besar daripada alfanya. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Jika kita lihat dari variabel DAR, nilai tes statistiknya ini sebesar 1,407353, sedangkan tadi nilai T tabelnya itu sebesar 2,02269. Jadi tes statistik ini lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Lalu kita lihat di nilai probabilitiesnya. Nilainya ini 0,1672, sedangkan nilai alfanya itu 0,05. Maka nilai probabilitiesnya ini lebih besar daripada alfanya, sehingga variabel DAR ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu kita lihat nilai NPF-nya ini sebesar min 2,371637, sedangkan nilai T tabelnya itu 2,02269. Jadi nilai T statistik ini lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Lalu kita lihat nilai probabilitiesnya. Di sini nilainya 0,0227, sedangkan alfanya itu 0,05. Maka nilai probabilities ini lebih kecil daripada alfa, dan dapat disimpulkan bahwa variabel NPF ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu kita lihat yang bagian sukunya. Di sini nilai statistiknya min 0,386407, sedangkan dan nilai T tabelnya itu nilai T tabelnya itu 2,02269. Jadi nilai T statistik dari variabel suku ini lebih kecil daripada T tabelnya. Lalu kita lihat yang probability-nya. Di sini nilainya sebesar 0,7013, lebih besar daripada alfanya, dan maka dapat disimpulkan bahwa variabel